Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada video kali ini kita masih berbicara dan belajar mengenai kimia. Topik di video kali ini adalah geometry of molecule, atau kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk dari molekul di senyawa-senyawa kimia yang kita ketahui. Nah, jika kita lihat pada tabel yang saya tunjukkan di layar, mungkin adik-adik sudah tidak asing lagi berkaitan dengan molekul, rumus kimia, struktur Lewis, serta gambar 2 dimensi ataupun gambar 3 dimensi. Nah, di sini kita mulai dari bentuk air dan juga gas metana. Nah, air rumus kimianya adalah H2O, sedangkan gas metana adalah CH4. Nah, kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, maka kita bisa melihat maka elektron mana saja yang akan digunakan untuk saling berikatan. Nah, jadi memang di sini khusus untuk geometri molekul, kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah yang digunakan bersama atau kita kenal sebagai sharing elektron. Nah, ini adalah sharing elektron, berarti ini adalah tipe ikatan kovalen. Ya. Nah, di sini terlihat dari 6 elektron valensi milik oksigen, ada 2 yang digunakan untuk berikatan. Sedangkan 4 lainnya ini adalah PEB atau pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan untuk gas metana sendiri dia punya 4 elektron valensi dan keempatnya digunakan untuk berikatan secara ikatan kovalen. Nah, ini jika kita gambarkan struktur Lewisnya, maka kita bisa melihat mengenai ikatan yang terjadi antar atom. Nah, umumnya ya teman-teman pasti sudah nggak asing kan bagaimana cara kita menggambarkan struktur rangka untuk air ataupun gas metana. Biasanya kita gambarkan seperti ini kan. Jadi kita cukup menggambarkan atom O dan juga 2 atom hidrogen. Begitu juga dengan gas metana. Ada atom karbon atau atom C, kemudian ada 4 atom hidrogen yang diikat oleh C. Nah, umumnya kita menggambarkannya seperti ini. Tetapi ya, kalau seandainya kita pelajari lebih dalam, bentuk dari molekul ya kan, baik air maupun gas metana itu aslinya adalah seperti ini. Nah, karena kalau misalnya kita gambarkan secara 3 dimensi, nah ini kita gambarkan menggunakan molimod, maka bentuknya seperti ini. Jadi tidak lurus seperti yang kita gambarkan seperti gambar 2 dimensi. Tapi bentuknya itu seperti huruf V ya, atau huruf bengkok ya, terbalik gitu. Nah, begitu juga dengan bentuk molekul gas metana. Ternyata dia tidak planar atau tidak seperti ini ya, lurus. Jadi atas bawah ya, atas bawah kanan kiri. Ternyata ada yang ke atas, ada yang ke depan, ada yang ke samping, ada juga yang ke belakang. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana atom-atom yang saling berikatan. Nah, memang tujuan dari ikatan adalah untuk mencapai kestabilan ya kan. Jadi mereka berikatan satu sama lain agar stabil. Tetapi untuk mencapai stabil mereka akan ya atau inginnya itu menghasilkan energi seminimal mungkin. Nah, untuk menghasilkan energi seminimal mungkin, nah maka atom-atom yang akan terikat pun, nah dia harus memposisikan dirinya ya kan di posisi di mana adanya tolakan ya kan antar yang diikat dengan yang mengikat itu seminimal mungkin. Nah, jadi kalau memang dia saling berikatan, dia juga harus mengatur dirinya sebaik mungkin agar mencapai kestabilan tadi. Nah, karena memang di sini akan dijelaskan. Jadi memang ada namanya teori VSEPR ya kan. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman belum tahu teori apa ini adalah valence shell electron pair repulsion. Nah, jadi kata kuncinya ini ada di repulsion ini ya. Jadi ada di kata kunci Jadi ini ada kata kuncinya itu tolak menolak ya kan. Siapa yang melakukan tolak menolak ya kan? Tolak menolak. Nah, kenapa kok ada tolak menolak? Nah, karena kita tahu ya kan, pada saat
berikatan artinya ada atom-atom, ya kan? Ini akan memiliki elektron pada kulit terluar yang kemudian akan dipasangkan. Nah, ini akan terjadi yang namanya tolak menolak. Nah, kita tadi melihat ya kan, pada struktur Lewis kita hanya mampu menggambarkan secara general ya, tapi kita tidak bisa menggambarkan secara utuh bentuk molekul aslinya seperti apa ya kan, bentuk 3 dimensinya jika kita lihat secara real itu seperti apa. Tapi dengan teori VSEPR, nah kita bisa nih memprediksikan ya kan, memprediksikan geometrical shape dari molekul itu sendiri. Nah, berdasarkan teori ini ya kan, dia mengatakan bahwa adanya pasangan elektron dari kulit terluar ya kan, ini akan menyebabkan terjadinya tolak menolak ya kan, dimana atom-atom tadi akan memposisikan dirinya ya kan untuk menghasilkan energi seminimal mungkin sehingga kestabilan itu tercapai. Nah, berdasarkan VSEPR teori ini ya kan, teori VSEPR, kita bisa memprediksi bentuk geometri dari si molekul yang sudah saling berikatan tadi. Nah, di sini dia membaginya menjadi 2 kategori ya. Nah, kategori yang pertama adalah molekul yang atom pusatnya itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan yang kedua yaitu adalah molekul yang atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan atom pusat, atom ligan, nah ini kan tadi yang pertama adalah yang no lone pair, tidak punya PEB. Nah, contohnya itu apa ya, CH4 tadi. Nah, kan ketika atom C mengikat 4 atom hidrogen lainnya, nah di sini semua elektron valensinya sudah digunakan untuk berikatan. Berarti C sebagai atom pusat, nah ini atom pusat, dia sudah tidak lagi memiliki pasangan elektron bebas karena semuanya sudah digunakan untuk berikatan. Lalu bagaimana dengan atom pusat yang punya 1 atau lebih pasangan elektron bebas? Nah, contohnya di tabel tadi, teman-teman bisa lihat oksigen ya kan? Dia punya 6 elektron bebas. Nah, 2 diantaranya, nah ini sudah digunakan untuk berikatan dengan atom hidrogen. Artinya dia masih punya 2 pasang elektron bebas. Dia masih punya 2 PEB sisa. Nah, ini kedua contoh molekul ya dengan masing-masing perbedaan atom pusat, ada yang punya PEB, ada yang tidak punya PEB. Ini mampu dijelaskan oleh teori VSEPR tadi. Jadi di sini supaya tidak bingung ya, mungkin karena ada istilah beberapa tadi, ada yang atom pusat, ada atom ligan. Nah, biasanya secara umum notasi molekul ya untuk kita kelompokkan ini masuk bentuk molekul apa. Ini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah ABN atau AXN ya kan. Di mana A, nah ini menunjukkan atom pusat. Sedangkan B atau X, nah ini hanya istilah penggunaan notasi saja, ini adalah atom ligan. Sedangkan N ya, ini adalah menunjukkan indeks. Nah, contohnya kita punya CH4 dan H2O tadi ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung bagaimana ya cara saya menentukan mana yang atom pusat, mana atom ligan, dan mana yang indeks. Nah, kita mulai dari CH4. Nah, ini C adalah atom pusat. Kenapa dikatakan sebagai atom pusat ya? Namanya yang menjadi pusat itu dia tunggal ya kan, hanya 1. Nah, tunggal atau hanya 1 atom. Nah, sedangkan hidrogen, nah di sini kan ada tanda 4. Maksudnya apa? Artinya di sini 1 atom C ya kan, dia akan mengikat 4 atom hidrogen. Artinya hidrogen ini adalah atom ligan. Atom ligan adalah atom yang terikat atau yang diikat oleh si atom pusat. 4 ini ya menunjukkan jumlah atau banyaknya atom yang diikat ya. Nah, ini indeks ya. Nah, ini adalah indeks. Jadi indeks ini milik siapa? Ya milik
atom yang ada di depan angkanya ya. Kalau misalnya kita punya contoh lain ya kan, SO4 ya kan. Jadi 4 ini reverse-nya ke siapa? Reverse-nya adalah ke atom oksigen ya. Artinya satu atom sulfur, nah nanti mengikat 4 atom atom oksigen. Nah, jadi nggak usah bingung lagi ya. Jadi si S ini adalah atom pusat. Nah, ini adalah atom pusat. Sedangkan yang jumlahnya lebih dari 1 ini adalah yang ligan atau yang terikat pada atom pusat. Loh, lalu bagaimana dengan H2O gitu kan? Karena yang di depan kan adalah H2. Kemudian ini oksigen, ini sama prinsipnya, ya kan? Memang kebanyakan atom pusat itu posisinya ada di depan, ya kan? Tapi untuk H2O posisinya ada di belakang. Nah, jadi nggak usah bingung, ya kan? Karena indeks tadi yang saya katakan, angka indeks ini reverse atau miliknya atom yang ada di depan angka tadi. Nah, sedangkan oksigen ini kan tidak ada angka indeks di sini kan. Nah, berarti di sini atom pusatnya ya kan dari molekul air ini adalah atom oksigen karena jumlahnya memang cuma 1. Kemudian hidrogen ini, nah berarti kan ada tanda 2, berarti ada 2 atom hidrogen yang terikat pada atom oksigen. Dan hidrogen di sini adalah atom ligan. Nah, jadi teman-teman tidak usah bingung lagi ya kalau ingin membaca notasi ABN atau AXN. Jadi macam-macam ya. Jadi kadang nanti kita juga bisa menemukan M atau ML ya. ML itu kadang M ini adalah atom pusat, ya kan, atom pusat. Nah, karena memang atom pusat itu kadang dia adalah metal ya kan, metal atau logam. Sedangkan L di sini menunjukkan ligan. Jadi ada banyak istilah ya kan. Tapi di sini yang akan kita gunakan itu adalah ABN atau AXN. Jadi nggak usah bingung. Nah, di sini kita akan mulai atom pusat yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, jadi masih ingat ya dengan kode ini tadi. Jadi teman-teman bisa lihat kode ini ABN atau AXN. Nah, jadi di sini untuk atom pusat yang tidak memiliki pasangan elektron bebas ini terbagi menjadi 5. Ya kan? Nah, ini contoh-contohnya. Kita lihat dulu contoh-contohnya. Nah, di sini maksudnya seperti apa? Bagaimana cara membacanya? Nah, jadi teman-teman gak usah bingung ya. Kalau di sini ada kata-kata bonding ya kan, berarti satu atom pusat mengikat 2 ligan. Contohnya CO2. Jadi atom C sebagai atom pusat. Nah, ini atom pusatnya. Ya kan? Di sini ada tulisan O2 artinya dia mengikat 2 atom oksigen yang lainnya, di mana oksigen ini adalah atom ligannya, ya kan? Nah, sedangkan non bonding lone pair artinya apa? Di sini tidak ada PEB. Jadi lone pair ini adalah PEB, bonding ini bisa kita bilang sebagai PEI ya. Jadi PEI ini adalah pasangan ya kan? Pasangan untuk elektron ikatan. Jadi ada berapa sih atom yang dia ikat? Ada berapa elektron yang digunakan untuk berikatan? Sedangkan PEB ini adalah pasangan elektron bebas. Namanya aja bebas, berarti tidak digunakan untuk berikatan ya. Jadi di sini adalah contoh ya. Contoh senyawanya. Nah, kalau misalnya bondingnya 3, artinya satu atom pusat, nah ini yang tengah ini atom pusat ya kan, akan mengikat 3 atom yang lain, berarti 1, 2, 3. Dan seterusnya hingga mengikat 6. Contohnya adalah SF6. Nah, di sini yang kita akan tahu bahwa bentuk geometrinya itu ya kan, kalau dia mengikat 2 atom ligan maka bentuknya linier. Kalau 3 namanya trigonal planar. Kalau 4, nah CCl4 ini sama contohnya seperti CH4. Nah, nama bentuk geometrinya adalah tetrahedral.
Kalau dia mengikat 5 atom ligan bagaimana? Namanya adalah trigonal bipiramidal. Sedangkan 6 namanya adalah oktahedral. Dan diingat ya, bentuk-bentuk ini khusus ya kan, atau mewakili untuk atom-atom pusat yang tidak punya PeB. Jadi lihat, PeB-nya semuanya adalah 0 ya. Jadi ini adalah dasarnya dulu ya kan, atom pusat yang tidak mempunyai pasangan elektron bebas ya. Nah, jadi berdasarkan bentuk realnya ini akhirnya kita juga tahu ya kan, sudut ikatan. Nah, sudut ikatannya kalau yang linier, nah ini ya, ini adalah 180 derajat. Sedangkan yang mengikat 3 atom ligan, nah ini masing-masing ikatannya adalah 120 derajat. Sedangkan yang 4 ini adalah 109,5. Nah, kalau yang ini, nah ini beda-beda ya. Kalau yang di sini, nah ini dia 90, kemudian nanti yang ini dia nanti adalah 120. Nah, demikian ya untuk yang atom pusat tanpa adanya pasangan elektron bebas ya. Jadi nanti dilihat, nanti kita akan memisahkan video ini, jadi ini teorinya, nanti di video yang lain kita akan coba latihan soal. Oke, kita akan lanjut ke atom pusat yang memiliki satu ataupun lebih dari satu pasangan elektron bebas. Nah, contohnya ada banyak ya. Nah, jadi ini karena sudah ada pasangan elektron bebas, maka nanti notasi molekulnya ini akan bertambah, ada huruf E dan juga indeks M. Jadi E di sini menggambarkan apa maksudnya? E yang di sini menggambarkan PeB ya, ini PeB atom pusat ya kan. Sedangkan huruf M ini indeks. Nah, indeks ini apa? Indeks yang untuk jumlah PeB si atom, PeB-nya si atom pusat. Nah, lalu bagaimana cara mencari E? Nah, cara mencari E, misalnya kita punya suatu senyawa gitu kan, tapi kita bingung. Ya, kita bingung bagaimana ya cara menggambarkan struktur Lewisnya gitu kan. Sedangkan untuk menentukan bentuk molekul kita harus tahu atom pusat punya PeB atau tidak. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya ini E bisa kita cari dengan cara apa? Ini adalah elektron valensinya si atom pusat, ya kan? Nanti akan kita kurangi dengan jumlah dari XX ini apa? Jumlah ligan yang diikat. Nah, kemudian nanti ini akan dibagi 2. Nah, nanti akan ketemu berapa jumlah PeB si atom pusatnya. Kalau misalnya 0, nah kalau 0 ya berarti tidak punya atom pusat. Kalau 0 berarti atom pusatnya tidak punya PeB. Jadi kalau misalnya nilai E-nya sama dengan 0, artinya si atom pusat tidak punya PeB. Kalau punya 1, 2, dan seterusnya, ya berarti atom pusat punya PeB ya. Jadi ingat ya, kalau misalnya ada kata PeB, ini kan P ini adalah pasangan. Dalam satu pasang berarti punya berapa elektron? Nah, satu pasang punya 2 elektron. Oke, lanjut lagi kita buat contoh ya. Nah, ini ada contohnya, itu adalah H2O. Tadi kan kalau misalnya melihat penjelasan sebelumnya, ya kita sudah tahu kalau PeB dari atom pusat O dalam molekul H2O adalah 2 pasang atau 4 elektron. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, kita cek aja. E atau pasangan elektron bebas milik oksigen, nah itu sama dengan elektron valensinya si oksigen, ya kan, oksigen dikurangi jumlah ligan yang diikat, ya kan. Jumlah ligan yang diikat di sini ada berapa? Lihat saja indeksnya, berarti ada 2 dibagi 2. Nah, berapa elektron valensinya oksigen? Ya, ingat ya, oksigen nomor atomnya 8, berarti 2,6. 6 dikurangi 2 dibagi 2. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Artinya
Oksigen ya sebagai atom pusat punya 2 PeB. Kalau punya 2 PeB, jumlah elektronnya berapa? Nah, ingat, satu pasang ada 2 elektron. Berarti kalau 2 pasang ada 4 elektron bebas. Nah, makanya tadi di awal kita lihat kan, oksigen ya kan, masing-masing satu. Nah, ini sudah digunakan berikatan dengan hidrogen. Lalu dia masih punya 4 elektron bebas. Berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini sepasang dan ini juga sepasang. Makanya dikatakan sebagai 2 PeB atau 4 elektron bebas. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung lagi. Intinya teman-teman tahu berapa elektron valensi atom pusat, tahu jumlah ligan yang terikat. Bagaimana caranya tahu jumlah ligan? Lihat saja indeks ya. Indeks yang ada pada atom ligan. Kemudian dibagi 2. Oke, nah ini adalah tabel. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya buka PDF yang sudah saya beri, ini sudah ada tabelnya. Jadi tabel-tabel ini yang akan menolong kita untuk ya mengelompokkan suatu molekul kira-kira bentuknya seperti apa. Nah, jadi di sini ada banyak macam ya. Jadi bagaimana sih cara memahami tabel ini? Nah, kembali lagi. Teman-teman tadi sudah saya ajari ya. Bukan saya ajari, tapi sudah saya tunjukkan mengenai tipe molekul. Nah, jadi notasi molekulnya ya kan, di mana A ini adalah atom pusatnya ya kan, sedangkan B ini adalah ligan. Nah, karena di sini adalah atom pusat yang punya PeB, maka E di sini menggambarkan si PeB. Kalau E-nya tidak ada angkanya, ini menunjukkan PeB-nya ada 1. Tapi kalau ada 2, maka PeB-nya ada 2. Nah, di sini kelompokkan lagi ya, teman-teman. Jadi, masih ingat ya, number of bonding pairs. Nah, ini adalah PeI. PeI ini sama dengan jumlah ligan yang diikat. Ya, kalau misalnya bingung. Nah, sedangkan number of lone pair, nah ini adalah jumlah dari PeB-nya atom pusat. Ya, nggak usah bingung-bingung ya. Pelan-pelan diulangi lagi videonya kalau bingung ya. Dan dicatat sesuai dengan catatan yang dimiliki supaya tidak lupa. Nah, di sini untuk atom pusat yang mengikat 2 ligan, nah ternyata dibedakan lagi. Ada yang punya PeB-nya 1 pasang, ada yang punya 2 PeB ya. Jadi terlihat ya di sini kalau yang punya 1 maupun yang punya 2. Nanti bentuk dari molekulnya ini adalah band. Band ini artinya bengkok ya. Kalau misalnya bingung, band itu artinya bengkok, atau mungkin dengar juga istilahnya adalah V terbalik ya kan, atau kadang disebut sebagai V-shape ya, tapi V-shape yang terbalik ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti untuk setiap contoh senyawanya, akhirnya nanti bisa kita kelompokkan. Contohnya di sini ada SO2. Ternyata SO2 ini masuk kategori tipe molekul yang notasinya AB2E. Atom pusatnya 1, ligannya 2, tapi PeB pada atom pusat ya, PeB pada atom pusat itu hanya 1 pasang seperti ini. Bentuknya bengkok. Begitu juga dengan H2O. Tadi kita sudah hitung ya, dia punya 2 PeB, bentuknya juga bengkok. Nah, begitu juga selanjutnya di sini ada 3 ligan yang terikat dan dibedakan dengan yang ada yang 1 atom pusatnya mengandung PeB, ada yang mengandung 2 PeB. Nanti bentuknya juga beda-beda. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah notasi untuk tipe molekulnya, sedangkan ini adalah nama untuk bentuk molekulnya. Cara menggambarnya seperti apa? Cara menggambarnya seperti ini ya. Jadi misalnya kan biasanya kita NH3, kita gambarnya seperti apa? 1, 2, 3. Ini hidrogen, sudah ya kan, selesai. Nah, ini adalah cara jadul ya, sebelum kita mempelajari mengenai bentuk molekul. Karena kita sudah mempelajari bentuk molekul, maka cara menggambarnya adalah seperti ini. Jadi N ya kan, 1, 2, 3, dan ada 1 pasang
PeB. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah PeB-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa contoh lagi ya. Jadi kalau misalnya bingung, teman-teman bisa buka PDF saya. Nah, yang ada di Google Classroom. Nah, ini kita lihat untuk yang ligannya 4 dan juga ligannya 5. Nah, di sini yang menarik ya, kadang itu bingung ya kalau misalnya untuk yang mengikat 4 ligan di mana PeB-nya ada 1, nama bentuk molekulnya ini adalah seesaw ya kan. Seesaw ini apa sih maksudnya? Nah, kalau bahasa Indonesianya itu adalah jungkat-jungkit. Nah, aneh juga ya, jungkat-jungkit. Loh kenapa kok dibilang jungkat-jungkit? Nah, kita lihat cara menggambarkan elektronnya. Jadi ini kalau ibaratnya kita permainan jungkat-jungkit itu ya, nah ini tempatnya orang naik jungkat-jungkit, nah ini adalah penahan di bawahnya, nah ini adalah pegangannya. Nah, jangan bingung pada saat saya menggambarkan PeB seperti ini ya kan. Ini maksudnya kalau misalnya saya gambarkan ya, misalnya nih S deh ya. Dia kan bentuknya jungkat-jungkit. Seperti kan F-nya di sini ada F, di sini ada F, kemudian di sini juga ada F, sini ada F. Nah, ini ada satu pasang PeB. Sama saja ya. Ini maksudnya supaya terlihat jelas modelnya. Nah, kalau yang punya 2 PeB, nah ini bentuknya seperti ini. Loh, kenapa kok bentuknya seperti ini gitu ya kan? Harusnya kan boleh saja, misalnya nih teman-teman mau gambar misalnya kan yang SF4, PeB-nya di sini Bu, gitu kan. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Maunya kan seperti ini. Intinya apa? S mengikat 4 dan ada 1 PeB. Tapi kembali lagi ya kan, atom-atom pada saat dia akan saling berikatan itu layaknya manusia, dia pun juga senang dengan keteraturan ya kan. Karena kan kalau misalnya kita gambarkan asal seperti ini, asal mengikat 4, asal punya 1 PeB, sebenarnya kan juga tidak masalah. Tapi dari segi keteraturan ya kan, ini kan juga kurang apik gitu ya. Mungkin secara penggambaran juga kurang bagus. Nah, tapi kalau yang seperti ini, nah ini kan pengaturannya sudah pas. Jadi ingat, pada saat akan berikatan ya kan, atom-atom ini pun juga akan menyusun dirinya ya kan. Saya ini harus di posisi sebelah mana ya, supaya nanti energi untuk mencapai kestabilan itu benar-benar energi yang memiliki energi tolakan ya kan, energi tolakan seminimal mungkin ya. Inilah nanti dia akan masuk kategori yang stabil tadi. Ya, jadi kalau misalnya atom-atom yang berikatan saja mau gitu kan untuk diatur posisinya, nah harusnya kita manusia kalau misalnya disuruh untuk teratur juga harusnya mau gitu ya. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Jadi ingat, yang ini notasi seperti ini adalah tipe molekul, sedangkan penamaan ada seesaw, square plana, square pyramid. Ini adalah bentuk dari molekulnya, dan arrangement electron pairs. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menggambarkan. Jadi memang ini sudah dikelompokkan untuk memudahkan kita mengklasifikasikan kira-kira kalau saya punya senyawa ini ya kan, antara SF4 dan XeF4 ini kan Bu sama-sama punya satu atom pusat, sama-sama mengikat 4 atom ligan. Tapi nanti bentuknya seperti apa, gambarnya seperti apa, tipe molekulnya seperti apa, ternyata ini dia berbeda. Dan kuncinya di awal adalah kita tentukan nilai E-nya atau nilai PeB pada atom pusat. Dan kembali lagi ya teman-teman, karena kita akan menghitung E, kita harus tahu elektron valensinya si atom pusat. Kalau sudah berkaitan dengan elektron valensi atom pusat, maka teman-teman harus tahu nomor atomnya ya kan. Kalau sudah tahu nomor atomnya, kembali lagi mengerti bagaimana konfigurasi elektronnya. Boleh menggambarkan secara sederhana konfigurasinya yang 2,8 dan seterusnya, atau konfigurasi modern yang SPDF. Seperti itu ya. Baik, jadi kalau misalnya kita simpulkan, nah ini adalah rangkuman dari tabel-tabel tadi. Nah, teman-teman lihat ya kan, molekul dengan 3 atom loh. Apalagi maksudnya nih molekul dengan 3 atom?
Nah, ini gampangannya molekul dengan 3 atom berarti 3 atom berarti ada 1 atom pusat, ya kan? Nah, dan 2 atom ligan. Jadi nggak mungkin ya tiga-tiganya diikat ya, kok ligan, atom ligan ya teman-teman. Nah, di sini jika molekul dengan 3 atom, artinya di sini ada 1 yang menjadi atom pusat dan 2 lainnya adalah yang terikat atau diikat. Nanti kita akan membedakan si atom pusat dia punya PEB, ya kan? Punya PEB atau tidak punya PEB. Pada saat dia punya PEB pun nanti akan kita bagi jumlah PEB-nya, ya kan? Ini jumlah PEB-nya, PEB. Nah, ini sudah saya kelompokkan. Kalau dia tidak punya PEB, maka bentuknya linier, ya. Ini adalah bentuk molekulnya. Nah, ini bentuk molekul. Sedangkan AB2, ingat ya, tidak ada huruf E di sini, berarti tidak punya PEB. Ini adalah tipe molekulnya. Sedangkan CO2 ini adalah contoh senyawa atau molekulnya. Nah, kalau dia punya 1 pasang atau lebih dari PEB tadi, ya bentuknya apa? Bengkok, ya kan? Atau seperti V terbalik. Dan ini akan dibedakan, ada yang punya 1 PEB dan ada yang punya 2 PEB. Contohnya pun juga berbeda. Lanjut lagi, kalau yang punya 4 atom, nah sama ya teman-teman, nggak usah bingung. Jadi kalau punya 4, ya di sini ada 4 atom, molekul artinya ada 1 atom pusat. Nah, maka sisanya apa? Berarti ada 3 atom ligan. Nah, nanti sama ya pembagiannya, atom pusat dilihat dari PEB-nya atau yang tidak punya PEB. Nah, kalau tidak punya PEB, nanti bentuk molekulnya itu adalah trigonal planar, ya kan? Tipe molekulnya, tipe molekul ini sama dengan notasi tadi ya, AB3. A menunjukkan apa tadi? Atom pusat, sedangkan B menunjukkan ligan, dan angka 3 ini indeks, ya kan? Menunjukkan jumlah ligannya. Nah, kalau dia punya PEB nanti dibagi lagi, ya kan? Kalau cuma punya 1 PEB, nah ini adalah tipe molekulnya. Nah, bentuk dari molekulnya adalah trigonal piramid. Nah, kalau dia punya PEB bagaimana? Ini adalah tipe molekulnya, bentuknya adalah T-shape. Oke, lanjut lagi yang punya 5 atom. Jadi, molekulnya terdiri atas 5 atom. Jadi kalau misalnya 5 atom, nah sama ya kan, satunya adalah atom pusatnya, sedangkan sisanya yaitu 4 atom adalah atom ligan. Nah, nanti juga akan dibagi ya kan. Di sini kalau dia no lone pair, tidak punya PEB, maka tipenya adalah, nah ini tipenya ya, tipe molekulnya adalah AB4 dan bentuk molekulnya, nah ini bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Sedangkan kalau dia punya 1 atau lebih PEB dibagi lagi, kalau yang 1 bentuknya sisau atau jungkat-jungkit. Nah, kalau punya 2 PEB apa? Namanya square planar ya. Nah, kemudian ini yang terakhir ya kan. Nah, ini dia punya 6 atom. Jadi kalau punya 6 atom, ya, kok di sini 6 atom. Nah, 6 atom berarti 1 atom pusat dan sisanya ada 5 atom ligan ya. Nanti dia akan masing-masing, kalau dia tidak punya PEB ya kan, no lone pair ya, berarti tidak punya PEB. Siapa yang tidak punya PEB? Ya atom pusatnya. Jadi jangan keliru ya. Atom pusatnya, maka tipe molekulnya adalah AB6 ya. A menunjukkan atom pusat, sedangkan B menunjukkan ligan, dan angka 6 ini ya kan menunjukkan yang terikat ya kan. Oh, ini harusnya SF5 ya, bukan SF6 ini. Ini juga AB5 ya kan.
Oh ya ini AB6 ya, sorry ini AB6. Oke. Ini juga SF6. Kenapa? Karena dia tidak punya tadi ya PEB ya kan. Dia tidak punya PEB. Jadi yang tidak punya PEB ini, oke saya hapus. Nah, kalau yang tidak punya PEB dia bisa mengikat full ya kan. Karena apa? Karena kan semua atomnya itu digunakan untuk berikatan. Jadi nanti kan bentuknya itu adalah oktahedral. Jadi S1 2 3 4 5 6-nya di sini ada F. Jadi semua elektron valensi miliknya S. Nah, di sini kan S itu ada 6 ya. S itu 16 berarti kan 2,8,6 berarti dia punya 6 elektron valensi ya, 6 elektron valensi dan semuanya digunakan untuk berikatan. Nah, berbeda ya dengan yang ini. Kalau yang ini tadi dia ada 6 atom, berarti 1 dari atom pusat dan 5 dari yang ligannya ini. Sedangkan satunya ini adalah apa? PEB-nya. Nanti bentuknya adalah square piramid. Oke, dipahami ya teman-teman. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada video kali ini. Nah, di video terpisah nanti kita akan sama-sama membahas bentuk dari molekul. Jadi kita akan mencoba mengklasifikasikan molekul-molekul. Kita tentukan tipe molekulnya apa, bentuk molekulnya apa, dan bagaimana cara menggambarnya. Demikian, terima kasih sudah belajar bersama. Saya akhiri. Salam.